Kita lanjutkan perbincangan kami, pemirsa Pak Pugu. Tadi kami ingin menanyakan apa saja kendala dan juga kesulitan yang ditemui di lapangan, Pak Pugu. Baik, yang pertama tentunya Mbak, kendala yang kita alami di sana adalah terkait dengan perizinan. Karena melaksanakan airdrop di daerah Gaza tentunya otorisasinya sudah bukan menggunakan otorisasi udara di kita, tapi di negara Israel. Nah, untuk mendapatkan izin itu kita sudah berkoordinasi dengan Royal Jordan Air Force itu untuk artinya mereka menginisiasi memberikan misi yang namanya Solidarity Path Operation itu untuk sebagai wadah kita untuk melaksanakan penerbangan. Uh, izin inilah yang menjadi satu hal besar kita untuk bisa melaksanakan penerjunan di area Gaza. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, tentunya yang menjadi tantangan besar buat kita adalah kita belum mengenal secara betul area yang akan kita laksanakan penerjunan, hanya diberikan titik-titik koordinat tertentu untuk kita melaksanakan penerjunan yang mana daerah tersebut tentunya seperti kita ketahui bersama area-area yang memang rawan konflik, dan tentunya di beberapa bagian pada saat kita melaksanakan penerjunan juga masih terjadi pertempuran antara dua pihak yang sedang bertikai. Nah, hal-hal yang menjadi tantangan kami adalah menyiapkan bagaimana pelaksanaan penerbangan ini berjalan dari awal sampai akhir penerjunan dengan lancar. Demikian, Mbak. Ya, Pak Pugu, mengapa dilakukannya metode airdrop? Apakah ini tanpa resiko, Pak Pugu? Eh, Pada saat kemarin kita melaksanakan misi dengan sesuai perintah dari Presiden itulah hal yang paling efektif yang bisa kita kerjakan. Tentunya memang banyak hal yang bisa dikerjakan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan seperti mungkin jalan darat, namun di saat kita melaksanakan airdrop itu beberapa jalan via darat tidak boleh masuk, sehingga tentunya semakin menimbulkan tingkat kelaparan yang cukup tinggi oleh saudara-saudara kita di Palestina. Airdrop memang kami rasa adalah satu hal yang paling efektif untuk menjangkau daerah-daerah yang memang sangat terbatasi oleh beberapa batasan-batasan negara-negara Israel yang memang tidak membolehkan warga-warga untuk berada di pada daerah-daerah tertentu. Nah, dengan metode airdrop inilah kita bisa mengirim bantuan kemanusiaan ini kepada saudara-saudara kita yang memang pada saat itu membutuhkan. Baik. Tentunya dengan memang Mbak, mungkin maaf, memang dengan airdrop ini kita tidak bisa melihat secara langsung barang A diterima oleh si B, tapi minimal kita bisa memberikan sedikit atau memberikan sedikit senyuman kepada mereka dengan adanya sedikit harapan dari masyarakat Indonesia yang kita berikan kepada mereka. Baik. Kira-kira demikian, Pak. Ya, Bu Sisi, ternyata penyaluran bantuan melalui jalur udara ini adalah yang paling memungkinkan, Bu Susi. Silakan. Jelas, jelas. IDF kan berkuasa ya. Kalau orang yang mau memberi bantuan dianggap peripheral lah, nggak terlalu penting untuk bisa dihormati kedudukannya. Jadi yang bisa sebetulnya hanya menembus itu hanya Amerika Serikat, tapi unwilling ya. Jadi mereka itu memang sekongkolan dengan Israel untuk melakukan apa yang sedang terjadi di sana. Jadi sayangnya kita belum punya kekuatan untuk bisa melobi Donald Trump tanpa mendapat hukuman. Hampir seluruh dunia semua seperti menjilat Donald Trump dengan mengatakan dia daddy dan sebagainya. Jadi belum ada yang berani untuk menyatakan, kamu salah sebetulnya melakukan hal tersebut karena itu menentang konvensi-konvensi yang sudah ditetapkan sejak Perang Dunia Kedua. Tapi bagaimana ya? The strong will do what it can, the weak suffer what they must. Ya. Jadi kita harus terima bahwa kenyataan ini memang nyata ya. Walaupun kita bilang bebas aktif, freedom in thinking and freedom in action. Tapi dalam kenyataannya kita harus tahu siapa yang kuat dan tidak bisa melawan. Jadi kita harus menerima kondisi yang serba terbatas.
hanya menghimpun sahabat-sahabat untuk bisa menembus, misalnya dengan bersahabat dengan Jordan saja sudah bisa dibantu koridor udaranya. Kalau tidak kan bagaimana kalau misalnya ditembak Herculesnya oleh rudal Israel? It's risky. Resiko ini pun tentunya dialami oleh Fahrial. Ini bagaimana rasanya detik-detik penyaluran bantuan secara airdrop ini melihat secara langsung di atas langit Gaza, Palestina, Fahrial. Ya, seperti yang dikatakan Pak Puguh tadi sebagai Komandan Satgas Garuda Merah Putih 2, kita punya kebiasaan ketika memang akan melakukan operasi ke Gaza untuk menerjunkan logistik gitu. Biasanya akan ada briefing atau upacara sederhana yang menyampaikan, mengingatkan seluruh personil yang terlibat dalam operasi untuk tetap mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pada akhirnya supaya risiko itu tidak terjadi pada saat penerjunan logistik. Hal itu yang selalu kami ingat gitu. Artinya segala sesuatu akan terjadi tanpa diprediksi gitu kan. Sesuatunya akan terjadi dengan seketika, dengan hitungan waktu yang tidak jelas gitu. Pada saat melakukan penerbangan atau pada saat pintu pesawat, pintu Hercules dibuka, logistik diterjunkan, kemungkinan bakal tetap ada, kemungkinan terjadi. Pintu dibuka dan bantuan diterjunkan, bagaimana itu perasaan Anda? Karena saya hadir pada saat Satgas mempersiapkan segala sesuatunya, packaging, materi logistik yang dibungkus segala macam, saya paham bagaimana kerja keras dari Satgas melalui tim Rizingnya atau tim Satgas yang lainnya. Ketika memang terlibat langsung, diberi kesempatan untuk ikut hadir di pesawat Hercules pada saat berada di langit Gaza, pintu belakang Hercules dibuka, aba-aba dari pilot menyatakan bahwa logistik akan segera diterjunkan. Di situ tidak bisa digambarkan secara jelas buat saya, artinya itu sebuah momen emosional bagi semua personil, bagi semua anggota Satgas yang ikut hadir di dalam Hercules. Ketika pintu mulai dibuka, aba-aba sudah diberitahu, aba-aba sudah dikabarkan, kita bersiap. Saat itu terjun, saat logistik satu persatu terjun, disitulah momen yang mungkin buat saya sebagai perwakilan media atau sipil yang terlibat di situ adalah puncak yang tidak bisa saya lupakan sampai kapanpun. Kita paham saudara kita di Palestina sangat membutuhkan logistik atau bantuan makanan dari siapapun, tapi Indonesia bisa hadir melalui metode airdrop langsung dari langit Gaza. Kalau memang bisa saya ceritakan sedikit, sebelum itu diterjunkan saya sempat melihat ke jendela pesawat gitu kan. Bagaimana saya bisa melihat langsung situasi dan keadaan di daratan Gaza yang mungkin ada sebelumnya bekas atau kumpulan asap tebal atau wilayah-wilayah yang mungkin baru ada situasi yang ketegangan di situ segala macam. Saya melihat langsung sampai akhirnya ketika memang satu persatu logistik itu jatuh ke daratan Gaza dan ketika kembali ke belakang menghadap pesawat Hercules, di situ karena ada bendera merah putih besar berkibar. Saya sangat bangga menjadi warga Indonesia dan saya sangat bangga ketika Indonesia menyatakan komitmennya untuk selalu mendukung warga Palestina. Saya berharap konsistensi ini terus dijaga oleh Indonesia sampai akhirnya dapat sedikit mengurangi kepedihan dan luka saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Gitu. Karena kita hanya melihat di layar kaca, di sini pun kita juga ikut bersedih dan juga sangat menyayat hati. Anak-anak bahkan harus berebutan makanan. Ya. Anda melihat sendiri dari sana. Ada momen ketika operasi sudah berjalan beberapa hari, kami mendapatkan potongan video dari relawan Basnas di sana yang menggambarkan ketika terdapat momen bantuan kemanusiaan melalui airdrop itu jatuh ke langit Gaza dan begitu banyak warga Gaza yang memperebutkan atau
sukacita mereka mendapatkan bantuan tersebut, dan yang dibuka itu adalah memang benar dari Indonesia. Dan setelah sebelum juga sempat diteliti lebih jauh kalau apakah ini benar merupakan bantuan dari Indonesia, dan ternyata clear itu setelah dihitung dari jumlah payung bantuan logistik yang dibuka oleh warga Gaza itu adalah milik Indonesia yang diterjunkan langsung oleh Satgas Garuda Merah Putih II. Itu momen yang mungkin salah satu momen yang tidak bisa saya lupakan. Karena saya tahu, saya paham gimana kesulitan atau pekerjaan tanpa lelah yang dilakukan oleh Satgas Garuda Merah Putih di wilayah konflik. Walaupun kita memang menerbangkan dari Jordania, tapi ketika kita terbang dari Jordania menuju langit Gaza, segala sesuatu mungkin terjadi. Indonesia secara totalitas menerjunkan personil-personil terbaiknya, memberikan alutsista terbaiknya untuk dapat terbang hingga ke langit Gaza dan menerjunkan bantuan logistik yang mungkin buat kita tidak seberapa. Tapi kita tahu kelaparan yang mereka terima itu sangat berharga buat mereka. Itu yang mungkin yang salah satu hal yang buat saya sampai saat ini, saya mungkin tidak bisa menahan segala sesuatunya. Dan itu luar biasa. Saya berharap kita sebagai negara berkembang, Indonesia semakin jaya, semakin bisa berguna untuk saudara-saudara kita di Palestina. Baik. Apresiasi yang sebesar-besarnya Pak Puguh kami berikan kepada tim yang sudah berupaya semaksimal mungkin. Namun kami ingin mengetahui pula, tentunya semuanya berjalan dengan lancar. Namun sedianya antisipasi pun juga telah dibahas. Bagaimana dari tim Satgas Garuda Merah Putih II ini juga telah melakukan persiapan untuk mengantisipasi resiko-resiko yang kemudian kemungkinan terjadi, Pak Puguh. Baik, Mbak. Memang kita dari awal sudah mengantisipasi pada saat pelaksanaan penerjunan. Kita sudah bisa membaca area kita yang akan kita laksanakan. Sejauh sebelum kita melaksanakan persiapan, kita sudah berkoordinasi dengan pihak Jordania Air Force terkait dengan kemungkinan atau resiko yang akan kita alami di saat kita melaksanakan penerbangan. Sesuai yang disampaikan Mas Fahrial bahwasanya kita tidak mengetahui apa yang terjadi di daerah tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tentunya saya melaksanakan briefing kepada seluruh anggota, seluruh satgas. Kita melaksanakan sesuai dengan perintah atau prosedur yang telah diberikan oleh Jordania Air Force, karena mereka sudah meyakinkan dan memberikan semacam garansi lah bahwasanya itu memang dijamin mereka untuk aman. Beberapa prosedur juga sudah mereka laksanakan, tentunya seperti contoh bagaimana proses penerjunan yang telah mereka laksanakan, dan ini sangat memberikan rasa aman dan mungkin semacam pencegahan lah buat kita semua bahwasanya kira-kira apa yang kita laksanakan itu seluruhnya adalah aman. Demikian, Mbak. Baik, Bu Susi, perlukah Indonesia melakukan langkah-langkah yang lebih tegas lagi agar bantuan kemanusiaan ini bisa disalurkan dari berbagai jalur? Bu Susi, ditahan dulu jawabannya ya Bu Susi, kami harus jeda sejenak. Usai jeda, pemirsa, kami masih akan kembali.